Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kajian kita akan menjelaskan beberapa hal. Di antaranya ada pertanyaan-pertanyaan, yaitu pertanyaan ini cukup bagus, cukup mendasar, cukup logika masuk. Pertanyaannya, untuk apa kita hidup di dunia ini? Apa untuk bersenang-senang? Apa untuk macem-macem lah. Di dunia ini kan ada tujuan. Apa mau ke pasar kan, mau kemana itu tujuan. Tujuan itu kosdu, persediaan hidup. Bagus pertanyaan ini. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskan sedikit ilmu masalah pertanyaan tadi. Untuk apa kita hidup di dunia ini? Sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, sebenarnya kita itu ada di alam lahut atau di alam ruh, yang memang sudah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk ada di alam ruh. Satu waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ruh semua diciptakan oleh Allah, kata Allah, alastu birabbikum. Allah bertanya kepada ruh, kata Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Ruh menjawab semua, dari yang sebelum diciptakan, dari semua ruh menjawab, qalu bala syahidna, qalu bala syahidna. Maka ruh berkata, bala, ya syahidna, Allah adalah Tuhanku, kami bersaksi Tuhanku adalah Allah. Terus di lain perkataan Allah, apakah kamu sanggup dilahirkan ke dunia ini nanti untuk ibadah kepadaku? Siap, laksanakan. Apakah kamu sanggup hidup di satu negara, di satu tempat? Siap. Kata Allah dalam Al-Quran, walahum fiha mustaqarru wa mata'un ilahin. Nanti setelah asbab ceritanya Nabi Allah Adam diturunkan dari sorga, maka manusia semua turunan Adam tinggal di planet bumi. Walahum fiha mustaqarrun, ada masing-masing tempat. Ada yang di mana? Di Jakarta, ada yang di Malaysia, ada yang di Irak, berbagai macam negara. Betah aja kan? Betah. Tetapi berkaitan dengan masalah pertanyaan tadi, lalu kita hidup di dunia ini untuk apa dong? Apakah kita memang dulu mendingan di sorga aja enak? Apa di alam ruh aja? Nggak makan, nggak kerja, nggak capek-capek. Ini sekarang untuk apa kita? Berangkat pagi, pulang sore, kadang malam. Untuk apa sih? Terus sejatinya hidup ini untuk apa? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, hanya semata untuk ibadah kepadaku. Pertanyaannya, apakah Allah butuh diibadahan sama makhluknya? Tidak. Semata-mata hanya kita mengabdi kepada Allah, bahwa kita itu hamba Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah bersyukur kepada Allah, kita diciptakan jadi manusia, bukan jadi hewan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi kita melihat dalam satu ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Ayatnya jinna wal insa, jin dan manusia. Berarti manusia itu kelompok kedua setelah diciptakannya jin. Pertama diciptakan jin, lalu kelompok manusia. Jadi awal ciptaan Allah itu jin, golongan jin, syaitonir rajim, laknatullah. Itu dulu diciptakannya. Kita ruh manusia yang dijadikan manusia adalah ciptaan kedua. Tetapi antara manusia, seluruh manusia dan jin itu illa liya'budun,
ibadah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketahuan kan mahwal ibadah, naon sing ngaran ibadah, cek urang Sonda mah. Apa itu ibadah tuh? Al ibadatu umumun, ngaran ibadah atau namanya ibadah itu sifatnya umum, kalimatnya umum. Ibadah itu adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah perintahkan, menghambakan diri taat kepada Allah apa yang Allah perintahkan, dan taat kepada Allah apa yang Allah larang. Itu namanya ibadah. Sudah diatur nanti tata cara ibadah. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah goer mahdoh. Ibadah mahdoh yang sudah berlaku, yang sudah baku, diantaranya di dalam tercantum dalam rukun iman, rukun Islam. Antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah. Yang pertama kita terikat oleh dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan, saya bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Yang saya ibadahi, yang saya maksud, yang saya cari illallah, kecuali Allah. Saya berangkat kerja illallah, maksudnya karena Allah. Apapun kita, niatan hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tuqimas shalah, tegakkan sholat. Nah, ini masalahnya nih. Sholat qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itu sudah jaminan. Ketika orang melaksanakan sholat dengan khusyuk, maka bakal ada jaminan hidupnya akan bahagia, tenang, rileks. Punya duit, nggak punya duit, nggak punya suami, nggak punya istri, rileks aja. Nah, ini masalahnya. Qad aflaha, yakin, bahagia, senang. Aflahal mu'minun, orang-orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, ketika dia sholatnya dalam keadaan khusyuk. Artinya benar-benar melaksanakan sholat dengan ilmunya. Banyak kajian sholat itu. Di antaranya sebelum sholat kita kan harus bersih dulu, suci dulu dari kotoran, dari najis, berbagai macam syaratnya, tempatnya, pakaiannya, banyak aturan-aturannya sebelum kita melaksanakan sholat. Setelah itu kita memasuki sholat, harus tahu rukun dan sunnahnya, mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah. Ngaji bos, penting ngaji dulu kita. Amal itu, ibadah itu kan ada dua, ilmu dan ibadah. Ibadah tanpa ilmu la tuqbalu, tidak akan diterima. Berilmu tapi tidak ibadah, sama dengan padi tidak berisi. Begitu bos. Jadi artinya ilmu dan ibadah itu harus satu putaran, roda yang berputar dua pasangan. Ketika kita ngaji, mendapatkan ilmu, amalkan, ibadah namanya. Bil ikhlas. Satu catatan, bil ikhlas. Ketika di mizan, kalau ada ikhlas di sini, tidak ada unsur apapun, maka akan terjadi timbangan itu berat sekali. Nah, kesimpulannya, artinya tujuan kita hidup di dunia ini illa liya'budun. Maka Allah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna, kita semua makhluk manusia, jin dan manusia, lillahi dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua ilaihi bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita tanggung jawab, dulu di alam roh kita berjanji akan selalu ibadah, akan selalu taat kepada Allah, akan menjauhi larangan-larangan Allah. Nanti kita akan kembali kepada Allah, akan dipertanggungjawabkan masalah itu. Apakah amal kita bagus? Apakah amal kita amal kita jelek? Ada dua tempat, bagus jaminannya surga, jelek jaminannya tempatnya neraka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.